Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami Pak bertanya. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Alma-Ata. Kami ada tugas tentang materi Pancasila yang bertema tentang bullying. Nah, kami disuruh penelitian itu tentang maraknya bullying yang sekarang banyak terjadi, baik itu di kalangan mahasiswa ataupun SMA dan SMP. Yang pertama Pak, kami akan bertanya itu apa itu bullying? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Rizka, saya selaku Panitia Mas Komunikasian, kemudian satu lagi saya Pak Basuki, Ibu Basuki selaku Kadif Mas Komunikasian, kemudian sebelumnya ada Pak Trasno selaku Kadif Mas Komunikasian. Jadi terima kasih kepada teman-teman dari Alma-Ata yang notabene pada pagi hari sudah menyempatkan waktu untuk silaturahmi di Mas Komunikasian. Jadi terkait dengan bullying atau perundungan itu adalah bisa diartikan ada suatu bentuk ancaman ataupun gangguan ataupun intimidasi terhadap seseorang. Jadi intimidasi itu dilakukan bisa satu orang kepada satu orang, banyak orang kepada satu orang, seperti itu. Jadi kalau dari sesuai dengan EYT itu adalah perundungan. Jadi perundungan itu sama dengan bullying yang merupakan bentuk intimidasi atau menakut-nakuti ataupun mengancam kepada seseorang, seperti itu bullying. Nah, memasuki pertanyaan nih Pak, Ya. itu bagaimana pendapat Bapak tentang kasus pembulian yang sedang marak di kalangan manapun itu, maupun di kalangan SMP maupun di kalangan SMA, mahasiswa, bahkan anak-anak SD pun sekarang sudah banyak yang kayak pembulian gitu ya Pak? Ya, jadi terkait maraknya bullying itu kan disebabkan karena memang terkait dengan kalau dulu kami mata pelajaran pendidikan kepancasilaan ya, karena memang apa sebenarnya kalau pendidikan kepancasilaan itu merupakan dasar yang dimana itu kan pendidikan Pancasila itu kan diambil dari Pancasila ya, yang dimana di situ ada 5 sila yang dimana itu sebagai dasar bermasyarakat kita. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia kemudian kita sudah mengamalkan sila sampai 1 sampai dengan sila kelima, saya yakin tidak akan pernah ada bullying. Karena dalam bullying itu kan sebenarnya melanggar di dalam sila kedua terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak saling menghormati, tidak saling memanusiakan antara satu dengan yang lain, sehingga timbul bullying. Kemudian bullying itu kan sebenarnya masalah yang memang awal mulanya sebenarnya dari lingkungan yang tidak sehat. Karena apa? Lingkungan tidak sehat itu kan diawali dari memang kata-kata, perkataan yang kasar kan dengan tidak sehat. Kemudian mungkin perbuatan-perbuatan yang mungkin melanggar norma dalam sila-sila Pancasila, mungkin seperti itu. Jadi awal mula bullying bisa marak karena memang untuk penekanan terhadap pendidikan kepancasilaan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi memang kurang mengena ke hati siswa atau mahasiswa. Jadi memang itu harus selalu dievaluasi, ditanamkan jiwa Pancasila, sehingga apabila warga negara Indonesia dari SD sampai dengan universitas kemudian sudah mengamalkan Pancasila, saya yakin tidak akan pernah ada bullying. Jadi kayak kesimpulannya kita harus menanamkan setiap siswa itu dengan jiwa yang Pancasila. Iya, betul ya, seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. kan bullying itu terdapat beberapa bagian Pak. Dan bagian itu apa saja Pak? Ya, jadi seperti ini Mas, terkait dengan beberapa jenis bullying. Yang pertama adalah bullying fisik, kemudian bullying verbal, kemudian di situ ada bullying sosial, kemudian ada bullying dunia maya. Sebenarnya bullying Mas Rafi kan jelas mencubit, memukul, menampar, menendang, itu sebenarnya fisik. Kemudian dalam bullying fisik itu kan nanti jelas itu bisa melanggar tentang kasus. Kemudian kalau satu orang dengan satu orang bisa penganiayaan. Kemudian kalau banyak orang dengan satu orang bisa masuk dalam pengeroyokan. Nah nanti terkait dengan pasal penerapan penganiayaan atau bullying fisik untuk penganiayaan ataupun pengeroyokan nanti akan disampaikan Pak Trasno. Tapi sebelum itu akan kami jelaskan terkait dengan perundungan bullying terkait dengan verbal. Verbal itu apa? Bullying verbal contohnya misalnya memanggil seseorang dengan melihat body fisiknya, hei si hitam, hei si gedut, hei si cerewet, hei si montok, itu bentuk-bentuk bullying verbal. Sebenarnya bullying verbal itu sama dengan bullying media sosial. Kalau bullying verbal itu secara langsung, lisan langsung, tetapi kalau bullying media sosial mengolok-olok, menjelek-jelekan itu melalui dunia medsos,
media sosial, jadi lewat WA, lewat Instagram, atau komen-komen di status sosial seperti itu. Jadi bentuknya hampir mirip kalau verbal sama dunia maya. Kalau verbal secara langsung, pada waktu saat bertemu. Kemudian kalau di dunia maya itu jelas bentuknya melalui medsos, entah di upload, entah ada komen-komen status dan sebagainya. Kemudian kami jelaskan terkait dengan bullying yang sosial. Dalam artian sosial itu bisa dicontohkan misalnya seperti ini. Misalnya nih kita berlima, kemudian kita main lompat-lompatan atau apa, tapi salah satu anak itu tidak diajak, disingkirkan itu. Jadi seakan-akan si anak itu dikucilkan, diasingkan. Itu bentuk satu bullying sosial. Itu seperti itu, salah satu contoh aja yang memang nyata, konkret, memang terjadi. Misalnya karena si anak itu seorang introvert, dia tidak bisa komunikasi dengan aktif. Kemudian nyun sewu, kalau dari strata sosial dia ekonominya di bawah, atau mungkin bahkan malah strata sosialnya ekonominya di atas karena dia kaya, kemudian dia sombong, kemudian teman-teman yang selevel tidak mau bermain dengan dia. Itu salah satu terjadi. Jelas bullying itu ada 4: fisik, verbal, sosial, dunia maya. Terkait dengan yang pertama itu tadi, fisik, jelas nanti di situ ada kekerasan fisik ataupun ancaman fisik. Mungkin nanti bisa jelaskan Pak Praso terkait dengan pasal penganiayaan, Pak. Mungkin biar jelas ya, karena memang nanti untuk edukasi teman-teman sekalian terkait dengan bullying fisik yang bisa menyebabkan mungkin penganiayaan. Mau silakan disampaikan. Ya, jadi penganiayaan secara satu persatu maupun beberapa orang. Kalau satu lawan satu, misalnya seseorang menganiaya seseorang, itu pasalnya 351 ayat 1. Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Namun kalau banyak orang, misalnya berlima menganiaya satu orang, itu kekerasan terhadap barang atau orang, itu ancamannya 5 tahun. Namanya pengeroyokan. Nah, di sini pengeroyokan itu bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk barang. Misalnya beberapa orang merusak rumah, itu masuk ke pasal 170 KUHP, ancaman 5 tahun. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Tarso. Sudah jelas ya, terkait dengan bullying fisik. Nanti bisa, kalau memang korban itu merasa tersakiti ataupun ada luka, itu bisa misalnya satu lawan satu, jelas nanti bisa masuk ke penganiayaan. Apabila banyak orang kemudian menyakiti satu orang dan memang diperiksakan ke dokter ataupun pelayanan kesehatan terdekat dan memang ada bekas luka, misal itu bisa dilakukan terkait dengan pengeroyokan yang banyak orang. Seperti itu. Kalau misalnya ini Pak, kan di kampus-kampus tuh banyak terjadi kayak main-main circle Pak. Circle yang atas mereka tuh berteman sama-sama mereka, nggak mau berteman sama yang kelas bawah gitu. Apakah itu termasuk bullying sosial apa gimana Pak? Ya jelas, itu masuk ke dalam bullying sosial yang dimana dia memberi batasan-batasan terhadap level tertentu. Itu jelas masuk ke dalam bullying sosial. Karena itu memang kependidikan kepancasilaan itu memang wajib sebenarnya, karena memang ini sebagai dasar kita, sebagai pola hidup kita. Kalau kita itu sudah berdasarkan pada seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan pengambilan Pancasila, insya Allah Indonesia itu akan aman, damai, tidak akan pernah ada bullying itu. Kan bullying akhir-akhir ini, karena memang apa yang saya pendidikan tentang Pancasilaan akhir-akhir kan agak menurun, seperti itu. Nah Pak, ini kan memasuki pertanyaan selanjutnya Pak. Yeah. Itu kan ya kita juga mahasiswa, dan bullying ini kita juga mengambil dari kasus yang belum lama ini viral. Itu kasus pembulian tentang dokter yang ada di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yang mana itu dokter yang sedang lanjut di spesial. Itu gimana Pak pendapat Anda? Jadi sebenarnya yang sangat-sangat bisa terjadi atau membuat ataupun sebab bisa terjadinya bullying itu kan karena lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak sehat. Karena apa? Kita bisa melihat fisik itu kan secara jelas, fisiknya sehat, tapi belum tentu mentalnya sehat. Karena memang apa? Sekarang media sosial itu sangat berperan penting. Contoh sekarang banyak kejahatan jalan yang ada di jalan itu. Dia secara membabi buta, kemudian kejadian beberapa terjadi itu sering terjadi. Karena apa? Dari medsos.
Coba kita lihat, kita flashback ke belakang sebelum adanya COVID, apakah banyak terjadi seperti itu, bullying, kemudian ada jalan-jalan, itu kan sangat jarang tuh sebelum COVID. Tapi sehabis COVID apa yang terjadi? Banyak sekali terjadinya bullying. Bahkan sampai ada seorang dokter yang baru mengalami spesialis, dia kena bully dan sebagainya. Karena apa? Seseorang yang sudah kena mental ataupun kena bullying itu tadi, dia ya saya yakin dia akan mesti drop kepercayaan dirinya. Kemudian dia bahkan kalau dia sampai dengan dia merasa tidak bisa menyelesaikan terkait dengan bullying ini, bahkan dia sampai bunuh diri. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena lingkungan yang tidak sehat. Kemudian si mental korban itu juga tidak siap dengan menghadapi segala tantangan yang ada, akhirnya dia sampai dengan bunuh diri. Tapi kalau untuk kasus bullying itu, yang pembulinya itu biasanya tuh kayak dia nih kayak kurang perhatian dari orang tua, iya. atau memang dia kayak iseng ikut-ikut teman atau gimana gitu Pak? Jadi terkait dengan si pelaku bullying itu kok bisa terjadi menjadi seorang pembuli ya? Itu sebenarnya karena seperti saya sampaikan, memang pendidikan di rumah tidak baik. Dalam artian memang bullying itu kan bisa terjadi di dua tempat lah, kata seperti itu. Bisa di rumah ataupun bisa di sekolahan ataupun di tempat bekerja bisa. Tapi kan memang awal mula bullying itu bisa tercipta, dia bisa menjadikan seseorang pelaku bullying itu dia itu menjadi pembuli ya, karena memang pertama dari faktor keluarga. Faktor paling utama adalah keluarga. Di mana keluarga yang broken, di mana keluarga yang bapak ibunya pisah, ataupun di mana si pelaku itu hanya hidup dengan Pak D, Bu D ataupun si banyak, biasanya akan menjadi seorang pembuli. Karena apa? Karena memang pendidikan tentang akhlak, adab itu tidak bagus. Karena perbedaan antara mendidik anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu berbeda. Karena apa? Misalnya ikut simbah nih, cara mendidiknya simbah seperti zaman dahulu, padahal sekarang ini sudah tidak pada saatnya. Seharusnya kalau mendidik anak itu sekarang ya sesuai dengan zamannya, kan seperti itu. Karena kalau simbah itu, wes lah, penting kalau wes penting seneng, itu seneng di rumah apa. Karena pembuli itu biasanya di rumah baik, tapi kalau di luar dia seakan-akan kayak kuda lepas dari Quran, dari kandangnya itu, dia seakan-akan mencari jati diri. Karena memang si pembuli ini kan dia itu memang inginnya hanya mencari jati diri, tapi mencari jati diri yang tidak pas, seperti itu. Jadi memang mungkin kalau si pembuli ini kan memang ada beberapa karakter ataupun sifat ya, yang memang dia biasanya nilai akademisnya kurang baik, cara berpikirnya kurang panjang. Akhirnya dia untuk menutupi kelemahannya, dia dengan sebagai pelaku bullying. Ada lagi? Untuk yang terakhir Pak, nah, tadi udah dijelaskan sama Bapak, jelas tentang masalah bullying, tentang bagian bullying. Nah pasti Pak itu ada cara mengatasinya Pak. Dan untuk cara mengatasi bullying itu apa Pak? Ya, kalau kami dari unit Bimas ya, kami hanya melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada. Dalam artian memang bullying ini kan sebenarnya harus diberantas dari akar. Dalam artian dari peran serta orang tua juga perlu, karena apa? Sekarang kan jelas Kementerian Perempuan dan Anak kan sudah mendeklarasikan ya bahwasanya sekolah ramah anak. Nah, di sekolah ramah anak itu ada beberapa faktor yang mendukung. Pertama jelas orang tua, kemudian kedua adalah guru, yang ketiga adalah lingkungan. Nah ini jelas tiga peran serta ini yang memang mendukung sekolah ramah anak. Ya dimana sekolah ramah anak itu diharapkan dari Kementerian Perempuan dan Anak itu memang tidak ada bullying, itu untuk mengatasi bullying. Jadi memang ada tiga faktor, orang tua, sekolah, kemudian lingkungan. Contohnya orang tua apa? Ya pertama paling tidak harus memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang cukup pada anak, kan seperti itu. Kemudian dari sekolah apa? Ya dari sekolah jelas si guru tidak boleh melakukan bullying, entah mencubit, entah melempar batu, tidak boleh. Kemudian yang ketiga lingkungan. Yang intinya kalau lingkungan apa? Bergaulah dengan umur yang sesama. Jangan sampai bermain dengan umur yang di atasnya. Contohnya apa? Kalau anak SMP bermain dengan anak kuliah. Saya kan kalau anak kuliah hal yang sepele aja, masalah merokok. Kalau anak kuliah merokok nggak apa-apa loh, karena udah kuliah. Coba kalau dia SMP mengikuti kan tidak pas loh. Nah itu jelas di situ masalah lingkungan juga membentuk karakter seseorang terhadap bullying. Mungkin ada banyak Pak Karit mau. Ya, jadi intinya gini Mas ya. Jadi secara umum dari unit tugas ini kita sudah hampir setiap saat kita permasalahan bullying ini dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah kita juga sosialisasi ya
secara berkala. Pada saat penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, yaitu tetap kita sampaikan edukasi ke masing-masing. Dalam hal ini kan kita dari kepolisian kita materi secara umum, tetapi peran serta yang kunci yang lebih faktor utama adalah dari keluarga, dari individu masing-masing, dan peran lingkungan. Jadi di situ akan ada sinergi baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan di tengah masyarakat. Tentu hal-hal yang sifatnya umum tidak serta-merta kepolisian itu bisa menangani sendiri, tapi mereka stakeholder yang ada dari peran serta semua pihak. Jadi kebersamaan itu menjadikan bullying ini paling enggak meminimalisir itu, dan upaya-upaya itu tetap di kepolisian khususnya di unit tugas selalu menyampaikan itu yang saya tambahkan. Kemudian mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Jadi poin pentingnya itu sebenarnya tuh kalau anak-anak itu ditanamkan jiwa Pancasila tuh tidak akan terjadi bullying gitu ya. Betul sekali ya. Sama ini ya Mas, yang terakhir mungkin pada saat mungkin video ini kan nanti mungkin bisa disebarluaskan terkait dengan maraknya penipuan melalui medsos ya. Sekalian aja karena memang apa, beberapa kejadian memang sudah membuktikan bahwasanya kalau mahasiswa baru itu memang karena notabene yang berasal banyak dari luar daerah masuk ke Jogja, kemudian berkenalan dengan melalui medsos, entah itu Instagram, entah itu Telegram, entah itu Line, entah itu WA. Tolong harap hati-hati dengan teman baru, karena banyak sekali memanfaatkan mahasiswa yang memang belum tahu keadaan di Jogja. Banyak sekali mahasiswa yang mungkin digunakan untuk mencari uang. Jadi kalau memang berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan teman baru, tolong dicari identitas yang sebenar-benarnya. Jangan sampai asal percaya saja, karena memang untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kami harapkan kepada Mas berdua, kalau memang nanti ada teman satu kos sampaikan kalau berkenalan dengan orang baru melalui medsos, tolong berhati-hati karena sudah banyak sekali kejadian itu. Dan yang terakhir, apabila mahasiswa atau mas-mas kalau menggunakan identitas, tolong jangan menggunakan KTP yang asli. Biasanya kan foto KTP, foto aja kirim, nah itu kadang itu digunakan untuk pinjaman online. Ada hal yang tidak, ada orang-orang yang menggunakan itu. Padahal kita tidak pinjam online, tapi kita menggunakan KTP asli, kemudian ingin tahu fotonya masnya di Instagram ataupun di Facebook, kemudian menggunakan aplikasi AI, kemudian dibuat taruh KTP kembali terus difoto, jadikan pinjaman online seperti itu. Jadi agar lebih berhati-hati. Apabila memang mau menggunakan identitas, tolong KTP itu difoto dibuat hitam putih. Jadi pada waktu pengiriman menggunakan warna yang hitam putih dari tidak berwarna. Jadi itu akan lebih aman seperti itu ya. Itu mungkin sedikit pesan kami, dan kami harapkan mas-mas selaku mahasiswa yang tetap ini sudah mahasiswa kan seharusnya sudah dewasa ya. Tolong berlaku bijak, tolong bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Seperti itu pesan-pesan dari kami ya. Itu ya. Terima kasih kepada Bapak. Kita akan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sama-sama. Dan ini mungkin cukup sekian pertanyaan kami, podcast kami. Yang terima kasih juga Bapak ini telah membantu kami dalam membantu memenuhi tugas kami. Kalau gitu ya, mohon maaf bila kami menyampaikan ada kekurangan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Iya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.